Perkenalkan, nama saya Anggun Melvana Audria, NIM H042008. Perkenalkan, nama saya Asmia Fatma, NIM H04200014. Perkenalkan, saya Daniel Lutfi Rahman, NIM H04200021. Perkenalkan, nama saya Desirel Sofiana, NIM H040023. Selamat menyaksikan. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai 5 materi dalam mata kuliah komunikasi personal. Yang pertama, komunikasi nonverbal. Yang kedua, bentuk-bentuk komunikasi nonverbal dalam bahasa lisan dan tulisan. Yang ketiga, bentuk hubungan interpersonal. Yang keempat, komunikasi antar pribadi dan manajemen konflik. Dan yang terakhir, ada strategi kendali dalam komunikasi. Baik, di sini saya Anggun Melvana Audria, NIM H042008 akan menjelaskan tentang materi pertama mengenai komunikasi nonverbal. Sebelum memasuki pembahasan mengenai komunikasi nonverbal, kita perlu mengetahui apa arti komunikasi sebenarnya. Komunikasi adalah aktivitas penyampaian informasi baik berupa pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dan dapat menimbulkan interaksi antar manusia. Komunikasi secara tidak langsung memiliki istilah lain bernama komunikasi nonverbal. Sedangkan komunikasi secara langsung dapat dikatakan sebagai komunikasi verbal. Selanjutnya tentang pengertian komunikasi nonverbal. Apa sih komunikasi nonverbal itu? Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang dilakukan secara umum, sengaja dikirimkan serta diinterpretasikan sesuai dengan tujuannya dengan adanya umpan balik dari penerima. Bentuk komunikasi nonverbal dapat melalui bahasa tubuh seperti gerakan tubuh dan sentuhan. Gerakan tubuh dapat meliputi ekspresi wajah, isyarat, dan kontak mata yang digunakan untuk menggantikan suatu kata. Sentuhan merupakan bentuk makna. Kemudian mengenai pengertian komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang dilakukan secara lisan atau tatap muka dengan tujuan agar pihak yang melakukan komunikasi saling memahami isi pesan yang disampaikan. Setelah memahami tentang pengertian komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal, kita harus mengetahui apa sih fungsi komunikasi nonverbal itu. Fungsi utama komunikasi nonverbal adalah untuk mengirimkan makna melalui penguatan berlawanan dengan komunikasi verbal, serta mengganti lambang-lambang verbal. Fungsi komunikasi nonverbal lainnya yaitu yang pertama yaitu repetisi. Repetisi merupakan salah satu fungsi pesan nonverbal untuk mengulang kembali pesan yang telah disampaikan secara verbal. Kedua yaitu fungsi substitusi. Fungsi substitusi merupakan fungsi pesan nonverbal yang digunakan sebagai pengganti lambang verbal. Fungsi yang terakhir yaitu aksentuasi. Aksentuasi merupakan fungsi nonverbal sebagai penegas pesan verbal. Selain memiliki fungsi yang telah saya jelaskan tadi, komunikasi nonverbal memiliki karakteristik. Karakteristik komunikasi nonverbal diantaranya yang pertama yaitu eksistensi atau keberadaan. Komunikasi nonverbal akan dapat diamati ketika kita melakukan tindak komunikasi secara verbal maupun pada saat bahasa verbal tidak digunakan. Atau dengan kata lain, komunikasi nonverbal akan selalu muncul dalam setiap tindakan komunikasi, disadari maupun tidak disadari. Keberadaan komunikasi nonverbal ini pada gilirannya akan membawa kepada cirinya yang lain, yaitu
bahwa kita dapat berkomunikasi secara nonverbal karena setiap orang mampu mengirim pesan secara nonverbal kepada orang lain tanpa menggunakan tanda-tanda verbal. Karakteristik yang kedua yaitu sifat ambiguitas. Sifat ambiguitas yaitu dalam arti ada banyak kemungkinan penafsiran terhadap setiap perilaku. Sifat ambigu atau mendua ini sangat penting bagi penerima untuk menguji setiap interpretasi sebelum sampai pada kesimpulan tentang makna dari suatu pesan nonverbal. Karakteristik komunikasi nonverbal yang terakhir yaitu terikat dalam suatu kultur atau budaya tertentu. Maksudnya, perilaku-perilaku yang memiliki makna khusus dalam satu budaya akan mengekspresikan pesan-pesan yang berbeda dalam ikatan kultur yang lain. Halo Sofi. Halo Anggun. Halo. Halo, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Asnia Fatma, NIM H04200014, akan menjelaskan tentang materi 2 yaitu bentuk-bentuk komunikasi nonverbal dalam bahasa lisan dan tulisan. Bentuk-bentuk komunikasi nonverbal dibagi menjadi 7 bentuk. Yang pertama, komunikasi visual. Komunikasi visual merupakan salah satu bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan berupa gambar-gambar, grafik-grafik, lambang-lambang, atau simbol-simbol. Dengan menggunakan gambar-gambar yang relevan dan penggunaan warna yang tepat, serta bentuk yang unik, akan membantu mendapat perhatian pendengar dibandingkan dengan hanya mengucapkan kata-kata saja. Penggunaan komunikasi visual ini akan lebih cepat dalam pemrosesan informasi kepada para pendengar. Yang kedua ada komunikasi sentuhan. Ilmu yang mempelajari tentang sentuhan dalam komunikasi nonverbal sering disebut haptik. Sebagai contoh, bersalaman, pukulan, mengelus-elus, sentuhan di punggung, dan lain sebagainya merupakan salah satu bentuk komunikasi yang menyampaikan suatu maksud atau tujuan tertentu dari orang yang menyentuhnya. Yang ketiga, ada komunikasi gerakan tubuh. Kinetik atau gerakan tubuh merupakan bentuk komunikasi nonverbal, seperti melakukan kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh. Gerakan tubuh digunakan untuk menggantikan suatu kata yang diucapkan. Dengan gerakan tubuh, seseorang dapat mengetahui informasi yang disampaikan tanpa harus mengucapkan suatu kata, seperti menganggukkan kepala, artinya setuju. Yang keempat, ada komunikasi lingkungan. Lingkungan dapat memiliki pesan tertentu bagi orang yang melihat atau merasakannya. Contohnya ada jarak, ruang, temperatur, dan warna. Ketika seseorang menyebutkan bahwa jaraknya sangat jauh, atau ruangan ini kotor, atau lingkungannya panas, berarti seseorang tersebut menyatakan demikian atas dasar penglihatan dan perasaan kepada lingkungan tersebut. Yang kelima, ada komunikasi penciuman. Komunikasi penciuman merupakan salah satu bentuk komunikasi di mana penyampaian suatu pesan atau informasi melalui aroma yang dapat dihirup oleh indera penciuman. Misalnya, aroma parfum Bulgari, seseorang tidak akan memahami bahwa parfum tersebut termasuk parfum Bulgari apabila ia hanya menciumnya sekali. Yang keenam, ada komunikasi penampilan. Seseorang yang memakai pakaian yang rapi atau dapat dikatakan penampilan yang menarik, sehingga mencerminkan kepribadiannya. Hal ini merupakan bentuk komunikasi yang menyampaikan pesan kepada orang yang melihatnya, tetapi orang akan memberi tanggapan yang negatif apabila penampilannya buruk, seperti pakaiannya tidak rapi, kotor, dan lain-lain. Yang ketujuh, ada komunikasi cita rasa. Komunikasi cita rasa merupakan salah satu bentuk komunikasi di mana penyampaian suatu pesan atau informasi melalui cita rasa dari suatu makanan atau minuman. Seseorang tidak akan mengatakan bahwa suatu makanan atau minuman memiliki rasa enak, manis, lezat, dan lain-lain apabila makanan tersebut telah dimakan atau diminum, sehingga dapat dikatakan
bahwa cita rasa makanan atau minuman tadi menyampaikan suatu maksud atau makna. Yang selanjutnya ada jenis komunikasi nonverbal. Yang pertama, komunikasi objek. Seseorang polisi yang menggunakan seragam merupakan salah satu bentuk komunikasi objek. Komunikasi objek yang paling umum adalah penggunaan pakaian. Yang kedua ada gerakan umum. Dalam komunikasi nonverbal, kinetik atau gerakan tubuh meliputi kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh. Yang ketiga ada prosemik. Prosemik atau bahasa ruang yaitu jarak yang Anda gunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat atau lokasi posisi Anda berada. Yang keempat ada vokalik. Vokalik atau paralanguage adalah unsur nonverbal dalam suatu ucapan, yaitu cara berbicara. Yang terakhir ada lingkungan. Lingkungan juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Di antaranya adalah penggunaan ruang, jarak, temperatur, penerangan, dan warna. Perkenalkan, nama saya Desrian Sofiana, NIM H04200023, akan melanjutkan pembahasan mengenai komunikasi personal materi 3, yaitu bentuk hubungan interpersonal. Manusia dalam kehidupan sehari-hari selalu berhubungan dengan manusia yang lain, baik secara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau hubungan antar kelompok dengan kelompok yang lain. Ketika menjalin hubungan dengan orang lain, individu mencoba mengenali dan memahami kebutuhan satu sama lain, membentuk interaksi dan berusaha mempertahankan interaksi tersebut. Interaksi antar individu tersebut merupakan hubungan interpersonal. Pada materi 3 ini, kita akan membahas 4 pokok bahasan mengenai hubungan interpersonal. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada faktor, yang ketiga ada bentuk, dan yang terakhir ada tujuan. Selanjutnya adalah pengertian hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal merupakan hubungan yang terjadi antara pribadi di antara dua atau lebih individual. Hubungan interpersonal dibangun dengan adanya komunikasi. Hubungan interpersonal memiliki faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terdiri dari 3 faktor. Yang pertama, kedekatan atau proximity. Orang cenderung menyenangi mereka yang berdekatan. Kedekatan secara fisik antara orang yang tinggal dalam satu lingkungan yang sama, seperti di kantor dan di kelas, menunjukkan bahwa semakin dekat jarak geografis di antara mereka, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk sering bertemu. Pertemuan tersebut akan menghasilkan penilaian positif satu sama lain, sehingga timbul ketertarikan di antara mereka. Yang kedua adalah daya tarik fisik. Sebuah penelitian mengenai daya tarik fisik menunjukkan bahwa sebagian besar orang percaya bahwa laki-laki dan perempuan yang menarik menampilkan ketenangan, mudah bergaul, mudah beradaptasi, dominan, gembira, dan lain sebagainya daripada orang yang tidak menarik. Kita akan cenderung untuk memilih berinteraksi dengan orang yang menarik dibandingkan dengan orang yang kurang menarik, karena orang yang menarik memiliki karakteristik lebih positif. Kemudian yang ketiga, kesamaan atau similarity. Kita cenderung menyukai orang yang sama dengan kita dalam sikap, nilai, minat, latar belakang, dan kepribadian. Menurut teori konsistensi kognitif, jika kita menyukai orang, kita ingin mereka lebih memiliki sikap yang sama dengan kita. Kita juga cenderung berinteraksi lebih akrab dengan orang yang memiliki kesamaan dengan kita. Yang kedua ada faktor internal yang terdiri dari 2 faktor. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk berinteraksi atau need for affiliation. Kebutuhan berinteraksi adalah suatu keadaan di mana seseorang berusaha untuk mempertahankan suatu hubungan, bergabung dalam kelompok, berpartisipasi dalam suatu kegiatan, menikmati aktivitas bersama keluarga atau teman, menunjukkan perilaku saling bekerja sama, saling mendukung, dan konformitas. Keefektifan dalam hubungan interpersonal ditentukan oleh kemampuan seseorang untuk mengkomunikasikan secara jelas apa yang ingin disampaikan. Kemudian yang kedua ada pengaruh perasaan. Kita akan lebih mudah berinteraksi dengan orang lain pada saat kondisi perasaan kita sedang senang dibandingkan jika kondisi perasaan kita sedang negatif. Kita lebih terbuka untuk melakukan komunikasi pada saat merasa senang. Apabila seseorang berada dalam situasi yang mencemaskan atau menakutkan, ia cenderung tidak menginginkan kehadiran orang lain. Kemudian bentuk hubungan interpersonal ada 3. Yang pertama, saling menyadari. Yang kedua, kontak permukaan. Dan yang ketiga, mutualitas.
Kemudian tujuan dari adanya hubungan interpersonal. Yang pertama untuk menemukan diri sendiri, yang kedua menemukan dunia luar, yang ketiga membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti, yang keempat mengubah sikap dan tingkah laku untuk bermain dan kesenangan, dan untuk membantu sesama. Jadi kamu di rumah liburan ngapain aja? Aku sih maraton drakor sama film. Ih, kamu suka nonton drakor? Drakor apa? Aku sukanya action. Kalau kamu apa? Ih, aku juga action. Kalau kamu tuh? Sama, aku liburan maraton itu juga, film juga. Dan kita samaan loh, genrenya suka action. Saya Dani Lutfiah Rahma, NIM H04200021 akan menjelaskan materi keempat mengenai komunikasi antar pribadi dan manajemen konflik. Sebelumnya, pengertian komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang biasanya tidak diatur secara formal. Selanjutnya, cara komunikasi antar pribadi ada 5. Yang pertama adalah kontak atau first impression. Awal sosialisasi dimulai dari saling melempar kesan yang baik yang dapat dilakukan dengan bahasa tubuh dan bahasa yang baik. Yang kedua adalah perkenalan. Kesan yang mampu mendorong orang lain untuk membuka diri untuk saling mengenalkan diri. Kemudian yang ketiga adalah pertemanan. Pertemanan yang baik adalah pertemanan yang terjalin dalam kurun waktu tertentu dan mampu mengenal lebih intim antar pelaku di dalamnya. Yang keempat adalah konflik, yaitu tantangan yang sering muncul dalam sebuah hubungan adalah konflik, sebab antar pelaku saling mempertahankan ego. Dan yang terakhir adalah perpecahan. Konflik yang memuncak dan tidak bisa diselesaikan akan timbul perpecahan, sehingga pelaku yang ada dalam sebuah hubungan akan berpisah dan tidak akan melakukan komunikasi lagi. Terdapat beberapa manfaat dari komunikasi. Yang pertama adalah memberi dan mengumpulkan informasi, mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain, membentuk kontak dan mempertahankan hubungan, memahami dunia dan pengalaman kita di dalamnya, mengekspresikan kebutuhan pribadi dan pahami kebutuhan orang lain, memberi dan menerima dukungan emosional, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah, serta mengantisipasi dan memprediksi perilaku. Cara meningkatkan komunikasi ada 3. Yang pertama, melatih untuk bersimpati. Simpati adalah sebuah kemampuan untuk memahami apa yang telah dilalui oleh orang lain, sehingga kita mengerti alasan mengapa ia berperilaku atau memiliki kepribadian tertentu. Dengan simpati yang baik, kita bisa memahami lawan bicara kita dengan lebih dalam. Yang kedua adalah melatih intonasi. Intonasi memegang peran penting dalam pemaknaan yang dimiliki oleh komunikan. Intonasi adalah bahasa tubuhnya komunikasi lisan. Oleh karena itu, kamu harus bisa berkomunikasi dengan intonasi yang sesuai agar pesan-pesan yang kamu sampaikan bisa tertangkap dengan sebagaimana mestinya. Yang ketiga adalah berlatih berbahasa basi. Walaupun terkesan bahwa bahasa basi itu tidak penting, akan tetapi dalam beberapa kasus, bahasa basi memiliki peranan yang cukup penting terutama untuk menjalin keakraban yang lebih kuat dengan orang lain atau orang yang baru dikenal, sehingga kemampuan komunikasi interpersonal bisa menjadi lebih baik. Kemudian cara mengatasi konflik ada 7. Yang pertama yaitu metode rujuk, yang kedua persuasi, yang ketiga metode pemecahan masalah terpadu, yang keempat tawar-menawar, yang kelima penarikan diri, yang keenam pemaksaan dan penekanan, dan yang terakhir adalah dengan konsultasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manajemen konflik. Pengertian dari manajemen konflik adalah suatu proses mengelola, mengatur, atau mengurus suatu konflik yang terjadi dengan sejumlah strategi sehingga dapat tercapai sebuah pemecahan masalah atau solusi yang diinginkan dari kedua atau lebih pihak yang berkonflik. Kemudian untuk manfaat dari manajemen konflik sendiri adalah dapat mencegah atau meminimalisir potensi terjadinya gangguan antar pihak sehingga dapat lebih fokus terhadap apa yang dikerjakan. Manajemen konflik juga dapat membangun rasa saling menghormati dan menghargai antar pribadi karena memahami bahwa keberagaman yang ada bukan untuk dijadikan perselisihan, namun agar mempersatukan semua pihak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai materi kelima, yaitu strategi kendali komunikasi. Sebelumnya, kita akan mengetahui apa itu pola kendali. Nah, pola kendali dalam komunikasi adalah keahlian atau kecakapan komunikator untuk mengendalikan lingkungannya melalui pesan-pesan kendali.
Fungsinya adalah mampu memprediksikan respon dari komunikator yang lain. Kendalian lingkungan merupakan salah satu fungsi dari komunikasi. Unsur tidak tetap pola kendali komunikasi terdiri dari beberapa hal. Antara lain yang pertama adalah prosedur kendali yang spesifik adalah yang diberi imbalan dan diterima. Kemudian tipe-tipe orang yang dihubungkan dengan perilaku-perilaku yang diberi imbalan. Dan yang ketiga adalah situasi-situasi yang memerlukan perilaku-perilaku tertentu dan memberikan imbalan-imbalan tertentu. Unsur tetap pola kendali komunikasi juga terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah semua orang perlu atau membutuhkan respon yang diinginkan dari pihak lain. Yang kedua, para komunikator saling bergantung kepada satu sama lain untuk mendapatkan respon yang diinginkan. Yang ketiga, prosedur-prosedur kendali untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang diinginkan dipelajari dalam situasi sosial dan penerimaannya bergantung kepada keberhasilan mereka dalam memperoleh jawaban-jawaban yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah perilaku-perilaku dari orang-orang yang mengendalikan dan orang yang memberi respon membentuk hubungan saling ketergantungan secara transaksional. Selanjutnya terdapat 5 strategi komunikasi. Yang pertama adalah strategi wortel teruntai. Strategi ini berisikan pemberian imbalan oleh komunikator yang diberikan kepada pihak lain. Yang kedua, strategi pedang tergantung. Strategi ini didasarkan pada asumsi bahwa komunikator akan mengulang perilaku yang menyebabkan diberinya imbalan. Yang ketiga adalah strategi katalisator. Komunikator mencoba memancing respon yang ia inginkan, tetapi sebaliknya bukan memberikan imbalan atau ancaman hubungan. Komunikator sekadar mengingatkan kepada yang bersangkutan akan suatu tindakan atau perbuatan yang agaknya bisa diterima dan diinginkan oleh yang bersangkutan. Yang keempat adalah strategi kembar siam. Strategi kembar siam atau Siamese Twin strategis yaitu strategi yang digunakan terhadap hubungan yang sudah terbentuk dengan baik antara komunikator dengan cara mereka selalu bersama-sama. Kemudian yang terakhir adalah strategi dunia khayal. Strategi dunia khayal biasa disebut fairyland strategis, mengandalkan pada ilusi atau khayalan pada perasaan-perasaan yang ditimbulkan sendiri. Khayalan-khayalan ini dapat memberikan semacam ketenangan dari perasaan cemas, tetapi memiliki dasar realitas yang tidak seberapa dan tidak cukup untuk menggantikan kendali yang sebenarnya. Ning, HP ku mana tadi? Tadi tak taruh meja. Bukannya tak titipin kamu tadi? Tadi kan aku udah bilang tak taruh meja. Nggak ada loh di meja, tadi aku udah nyari. Dicari yang benar dulu dong. Kalau ada kenapa aku ke kamu? Tadi kan udah bilang beneran aku tak taruh Nggak ada, aku nggak bawa. Tadi di meja udah tak cek, nggak ada loh. Kamu itu ceroboh banget sih. Guys, kalian ngapain? Kenapa marah-marah? Ini loh HP-nya tadi tak titipin. Ya. Katanya ditaruh meja loh, nggak ada itu. Oh, tenang dulu. Tadi aku ada HP di jok motornya, nggak tahu motor siapa. Tapi ada HP ini, HP kalian bukan? Ini HP aku. Nemu di mana? Di jok motor itu, motor Beat di situ. Tuh kan, Di kamu depan. ceroboh banget. Dasar. Maaf. Sekian pemaparan video dari kami kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.